Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Purnia Putra, mahasiswa Magister Informatika dari UII. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sebuah paper dengan judul Pendekatan Machine Learning untuk Prediksi Risiko Cedera dalam Olahraga, sebuah scoping review dengan sintesis bukti. Paper ini ditulis oleh Christopher Leckie, Michael van Dijk, Kalivi Doherty, Hans Lawlor, Eamon de la Honge. Nah, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, jika ada kurang lebihnya mohon maaf, serta mohon kritik dan saran apabila ada salah serta kurang dalam penyampaian saya mengenai review paper ini. Oke, pendahuluan. Nah, dalam dewasa ini atau mungkin lebih jauh lagi, cedera pada atlet kerap terjadi atau bahkan sering karena berbagai aktivitas yang atlet lakukan, baik saat latihan, intensitas pertandingan, ataupun faktor lain yang bisa mengakibatkan cedera dan tidak terprediksi. Namun dengan kemajuan teknologi, dibuatlah alat mencatat pada atlet seperti rompi yang di mana dalam rompi tersebut ada GPS melacak pergerakan atlet, detak jantung, kecepatan, daya tempuh, VO2 max, serta lain hal sebagainya. Nah, lalu ada machine learning yang untuk prediksi resiko cedera tersebut agar mengantisipasi bagaimana atlet beraktivitas ke depannya ataupun mengurangi resiko pada atlet untuk cedera. Ya, ya tujuan dalam paper ini antara lain merangkum pendekatan machine learning yang telah digunakan untuk memprediksi cedera terkait dengan olahraga serta menilai efikasi pendekatan machine learning yang telah digunakan untuk memprediksi cedera terkait olahraga. Nah, kontribusi yang dilakukan dalam paper ini antara lain random forest telah banyak diuji dibandingkan dengan pendekatan machine learning lainnya. Extreme gradient boosting memberikan kinerja terbaik di setiap makalah yang diuji. Terdapat banyak heterogenitas termasuk definisi cedera, perincian data, dan cakupan jendela prediksi. Kurangnya relevansi klinis menghambat kegunaan beberapa temuan studi. Oke. Metode systematic review yang dimulai dari identifikasi dari Medline, Embase, Perdiscuss, IEEE, ataupun pencarian data secara manual. Data yang dicatat, di screening, lalu dibersihkan, lalu untuk proses screening, data yang didapat melakukan data record excluded, report from retrieval, report non retrieve, lalu dilanjutkan dengan laporan yang berkesesuaian, meskipun ada laporan yang tidak berkesesuaian. Lalu ditemukannya temuan baru dalam revisinya 38. Oke, ini adalah core studi dan lingkungan. Nah, dalam paper ini banyak sekali cabang olahraga yang dimasuk ke dalam data antara lain sepak bola, bola basket, lari jarak jauh, baseball, kriket, ice hockey, American football, dan lain sebagainya. Juga mengenai cohort
di mana dalam tabel cohort size sendiri dari rata-rata 1.400-an memiliki nilai standar deviation ya 3,747, median 122, range, serta koefisien dari variasi tersebut. Lalu untuk injury ya memiliki rata-rata 409 atau standar deviasi 1,411, kayak tengah 57, range, serta koefisien dari variasi dan dependen variabel yang memiliki rata-rata 61 standar deviasi 150 ataupun median. Mungkin standar deviasi antara 3.000 atau 1.000 mungkin ber- berdasarkan tabel yang ditampilkan. Ya. Data cedera. Yes, dari 30 studi atau 70% diagnosis data yang dilaporkan oleh staf medis ataupun ini dari pihak medis profesional, lalu Mas studi sekitar 10% memerlukan verifikasi MRI dari data yang dibuat. Ini Mas studi ya 13% berdasarkan survei respon yang dilaporkan sendiri, serta 3 studi yaitu 8% merupakan data dari sumber yang tersedia untuk umum yang dirangkum dalam tabel. Untuk sebaran data sendiri diidentifikasi di 15 negara, di mana Amerika Serikat berkontribusi paling banyak, yakni 14, Australia juga berkontribusi 5 artikel, 16 artikel dari 10 negara Uni Eropa, Iran 1, China 1, dan belum ditemukan artikel yang terkait di benua Amerika Selatan maupun Afrika. Kontak versus non-kontak pada 18 studi, atau 47% membatasi analisis mereka pada cedera non-kontak, mana cedera yang diakibatkan oleh gen aktivitas atlet itu sendiri ataupun kelelahan pada otot, sendi maupun tulang. 2 studi mempertimbangkan cedera kontak, serta 47% studi mempertimbangkan cedera secara langsung maupun tak langsung yang dipertimbangkan secara bersama. Bagian tubuh yang dianalisis. Ya, pada bagian ini 16 studi di bagian tubuh apa sebuah bagian studi cedera SMS bawah, yaitu di tubuh bagian bawah mungkin atau saat latihan kita sebut lower, itu hamstring, betis, pergelangan kaki, dan lower body. 1 studi dari tubuh bagian bawah serta batang tubuh, 1 studi bersama-sama memprediksi aset cedera pada lutut serta pergelangan kaki. 2 studi menganalisa cedera yang diderita pada bagian tubuh tertentu. Yang paling umum ialah lutut cara tumbas serta otot hamstring dalam menjadi otot kaki yang gerak ini. Lokasi cedera lainnya adalah termasuk mulut, tulang kering, kepala, berotak maupun ginjal yang bisa terjadi berdasarkan masing-masing kondisi tubuh seperti itu. Ini model mesin learning yang umum diterapkan antara lain adalah extreme gradient boost dan random forest. Keduanya ini dilaporkan sebagai metode mesin learning yang kinerja tertinggi dalam melakukan studi. Lalu 23 studi menentukan bahwa pendekatan dengan kinerja data tertinggi adalah solusi berbasis Quant atau decision tree ya. Dalam pembagian metode-metode yang tersedia sudah ditampilkan melalui tabel tersebut, di mana random forest serta extreme gradient boosting memiliki
tingkat performa metode yang paling tinggi. Tuh. Untuk metode evaluasi yaitu 27 studi ataupun 71% melaporkan area under the curve dari reservoir operating character curve sebagai ukuran kendali model, serta 10 studi yang tersisa yang tidak melaporkan EUC. Jadi di mana linear curve dari nilai 0,5 sampai 0,9 serta 0,6 sampai 0,9 itu termasuk ini ya, namun di nilai 0,7 sampai 0,79 bisa diterima, 0,8 sampai 0,9 adalah dan baik, dan di atas 0,9 ialah luar biasa. Untuk diskusi setelah dari review beberapa adalah ternyata random forest adalah pendekatan machine learning yang paling umum diterapkan. Karena forest sudah dilaporkan sebagai model machine learning dengan kinerja tertinggi bersamaan dengan extreme gradient boost, di mana memiliki skor 21% yang sama. Dan serta extreme gradient boost adalah satu-satunya metode yang ditemukan memberikan skor kinerja tertinggi dalam masing-masing studi di mana itu ditampilkan menggunakan extreme gradient boost. Kesimpulannya adalah aplikasi efektif model machine learning untuk prediksi risiko cedera olahraga masih memiliki hambatan, antara lain variabilitas luas dalam bidang studi, pendekatan metodologi, serta analisis statistik yang dilakukan, instansi di mana model machine learning telah gagal mengungguli pendekatan tradisional yang prediksi risiko olahraga menunjukkan perlunya data yang lebih granular serta terintegrasi baik dari sektor maupun serta dataset ini mungkin mampu menyediakan volume, variasi, dan kualitas data yang diperlukan untuk aplikasi efektif pendekatan machine learning. Jadi, data yang dibutuhkan lebih banyak, lebih preferensi, atau mungkin lingkup, atau bisa juga lingkup juga yang diteliti pada cedera-cedera tertentu dalam olahraga tertentu, jadi pembagian yang ada lebih terprecisi. Sekian review paper dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.